dalam tembus pintu tu kehilangan. Menghilang dia. Menghilang. Di perpustakaan Singapura disebutkan bahwa kononnya bulldosernya tidak mau bergerak. Dan alhamdulillah saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana kita dapat jubahnya Habib Noh. Islam adalah agama minoritas di Singapura. Sebagian besar Muslim di Singapura berasal dari kelompok Melayu. Penyebaran Islam di Singapura berawal dari masa Kesultanan Malaka yang lokasinya berada di Selat Malaka. Meski kini pemeluk Islam menjadi minoritas, dahulu Singapura pernah menjadi salah satu pusat penyebaran Islam yang paling penting di Asia Tenggara. Hal ini karena letak geografi Singapura yang sangat strategis, menjadi lintasan jalur perdagangan internasional antara Eropa, Timur Tengah, Australia, dan Timur Jauh. Dakwah Islam pun semakin pesat berkembang hingga awal abad ke-20 Masehi. Dan runtuhnya kejayaan Islam di Singapura terjadi sejak masa kolonial hingga saat ini. Namun, sisa-sisa kejayaan Islam masih bisa kita rasakan ketika berkunjung ke salah satu masjid terbesar di negara ini, yakni Masjid Sultan. Selain menjadi tempat ibadah, masjid ini juga menjadi objek wisata. Ini adalah salah satu masjid termegah di Singapura. Kubahnya yang berwarna emas seolah menjadi ikon keberadaan masjid ini di Kampung Glam. Tepatnya masjid ini terletak di distrik Rokhor di antara Muscat Street dan North Bridge Road Singapura, daerah yang menjadi tempat tinggal para peranakan di Singapura. Nah pemirsa, sekarang saya berada di Singapura dan yang paling menarik dari Masjid Sultan ini, saya yakin sudah banyak orang yang datang ke Masjid Sultan, tapi ada satu yang menarik menurut saya, yaitu dengan imam-imamnya yang sekarang mulai diisi oleh generasi muda. Nah, saya ajak para pemirsa untuk bersilaturahim dan juga berkenalan dengan imam muda di Masjid Sultan. Masjid Sultan didirikan pada tahun 1824 oleh Sultan Husain Shah dari Kesultanan Johor. Sultan Husain Shah diberikan hak istimewa oleh pemerintah Inggris untuk tinggal dan membangun masjid di Kampung Glam karena beliau salah satu pemilik Pulau Singapura saat itu. Selain sejarah, masjid ini juga memiliki kisah-kisah yang di luar nalar manusia. Selengkapnya di Secret Story. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nah pemirsa, sekarang saya bersama dengan salah satu imam masjid yang sangat terkenal di Singapura ini, Masjid Sultan. Nah, walaupun di antara masjid ini adalah gedung-gedung pencakar langit dengan modernitas yang sangat tinggi, tetapi ternyata di dalam masjid ini juga masih ada semacam penampakan atau misteri yang kadang-kadang dilihat oleh seorang imam atau beberapa imam yang bertugas di sini. Mungkin bisa dijelaskan, beliau ini adalah Imam Masjid Sultan. Bisa jelaskan? Bisa, insyaAllah. Di koridor sini, depan sini, di situ. Baik. So, salah satu bilal kita ternampak satu roh berjubah putih, tinggi, berserban. Kebetulan pula di bawah situ ada makam. Makam kerabat Sultan. Ada 4 makam di bawah, semuanya kerabat Sultan terdahulu. Family Sultan Husain Shah. So dia tembus sini waktu tu hari subuh, waktu subuh pagi gelap gulita, tak ada orang di masjid. Bilal tu seorang saja di bilik imam di sini. So roh tu masuk dalam, tembus pintu, kehilangan. Menghilang dia. Menghilang. Nah, terus ada lagi yang di atas juga? Di tingkat 2 di atas. Di mana itu? Di veranda ni dua. Ini? Di 2 ni. Ya. So dulu ramai orang suka tidur sini. Orang-orang dulu, noja masjid, penjaga masjid, orang suka tidur sini. Gelap gulita juga. Masjid ni gelap.
So kadang-kadang diorang akan nampak sama juga roh pakai jubah, gamis putih, serban tinggi, merayap jalan-jalan, tiba-tiba hilang. Tapi mereka tak mengganggu apapun ya? Tak mengganggu. Selain Masjid Sultan, sejarah penyebaran Islam di Singapura juga tak lepas dari sosok yang luar biasa ini. Dialah Habib Noh. Makam Habib Noh terletak di antara gundukan tanah yang cukup tinggi di Palmer Road, Tanjung Pagar. Awalnya pemerintah Singapura hendak membangun jalan tol dan jalan tersebut akan melintasi makam Habib Noh, namun pemerintah Singapura harus memilih membelokkan jalan tol dibandingkan memindahkan makam tersebut. Habib Noh dilahirkan di atas sebuah kapal dalam perjalanan dari Palembang ke Penang, Malaysia. Kapal itu telah melakukan perjalanan jauh dari Hadramaut, Yaman. Diceritakan bahwa ketika Habib Noh lahir, terjadi badai besar. Karena itulah, ayahnya menamainya dengan Noh untuk menghormati Nabi Noh atau Nuh dan peristiwa kapal yang menyelamatkan pengikutnya saat banjir bandang. Habib Noh itu nama aslinya Habib Noh bin Muhammad Al-Habsyi. Ya, beliau lahir di Kedah. Orang tuanya dari Hadramaut, Yaman Selatan ya. Jadi Habib Noh itu termasuk dalam buku 7 Wali Melayu, termasuk 7 Wali Melayu. Jadi kalau di Indonesia ada Wali Songo, nah di Malaysia, di Singapura ini ada 7 Wali Melayu ini. Semasa hidupnya, Habib Noh dikenal sebagai tokoh yang penyayang. Ia begitu memperhatikan dan sangat peduli pada orang miskin dan anak-anak, terutama anak yatim. Maka tak heran, Habib Noh sangat dicintai oleh penduduk Singapura maupun Malaysia, juga orang-orang yang mengenalnya. Habib Noh dipercaya mampu menghilang dan terlihat berada di beberapa tempat pada waktu yang sama. Dikisahkan bahwa Habib Noh pernah terbangun dari tidurnya karena suara tangis anak kecil. Ia kemudian menyadari bahwa tangis itu berasal dari sebuah rumah keluarga miskin yang kelaparan. Habib Noh lalu mengambil daging buah kelapa, diperas menjadi santan dan dicampurnya dengan air. Setelah itu, dibacanya sebuah doa. Atas kehendak Allah, santan itu berubah menjadi susu dan untuk sementara dapat menghentikan tangis anak tersebut. Gimana ceritanya? Ada sebuah bukit yang dibiarkan sampai menghalangi pembangunan kota ini. Oke, ini memang ajaib. Jadi Wali Siji Singapura kalau saya menyebutnya. Jadi beliau dulu wafat tahun 1866, terus kemudian dimakamkan di sini sesuai wasiat beliau. Nah, terus tahun 1980-an Singapura membangun jalan tol ini, ECP, East Coast Parkway, Expressway. Nah, itu menurut peta kalau kita lihat di Google Map kelihatan kalau harusnya itu lurus lempeng dan ini digusur. Nah, terus ada terminal peti kemas di situ, itu harusnya sempurna persegi panjang gitu ya. Tapi karena kemudian ini bisa dilihat di nlb.gov.sg, National Library Board Singapore. Jadi dalam archive di perpustakaan Singapura disebutkan bahwa kononnya bulldozernya tidak mau bergerak dan kemudian akhirnya rencana diubah, jalan tol dibelokkan dan bisa kita lihat itu pun bukan hanya dibelokkan tapi merendah juga. Jadi persis di sebelah makam itu sejajar. Kalau kita jalan dari arah sana ke sini akan kerasa tuh turun dulu, melandai, belok, terus sejajar makam lalu baru naik lagi. Setelah melihat makam Habib Noh, Gus Hans bersama Ainun Najib menuju Masjid Ba'alwi untuk mencari tahu informasi lebih banyak lagi tentang Habib Noh. Bahwa Habib Muhammad Al-Habsyi makamnya di Pulau Pinang dikenali dengan keramat Tuan Putih, dan alhamdulillah bila saya cari saya ketemu makamnya di Kelawai, yaitu di Pulau Pinang,
dan betul-betul tidak jauh dari situ Al-Habib Arifin. Al-Habib Arifin adalah saudara Habib Nuh. Dan kalau kita lihat ya, alhamdulillah Presiden Singapura, Presiden Halimah Yaakob, suaminya Said Muhammad Al-Habashi adalah dari keturunan Habib Arifin. Habib Arifin, datuknya Habib Arifin. Habib Arifin saudara dengan Habib Nuh. Dan selepas beliau kembali ke rahmatillah, putrinya datang ke Singapura dan memberikan kepada saya, bilang ini simpanan dari ayah, dan diberikan pada saya, itu adalah jubahnya Habib Nuh, dan dipercayai jubahnya Habib Nuh. Dan bila saya terima ini, saya berikan kepada orang yang ahli supaya melihat dan dipastikan bahawa kain ini adalah lebih 150 tahun. Kira-kira apa yang bisa kita tahu-lagani dari sosok Habib Nuh ini? Yang paling penting, kalau kita melihat ajaran-ajaran dan amalan-amalan para awliya Allah Subhanahu wa taala dan malah salihin, hatinya bersih. Mengajar supaya hatinya bersih, suci, dan jangan ada sifat-sifat dendam, jangan ada sifat-sifat yang jahat, dan selalu semangat tolong orang. Lebihkan tentang masyarakat, lebihkan tentang orang lain daripada diri sendiri.